Shalom semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Syanipar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara BLC Bible Lovers Club, yaitu membaca firman Tuhan satu pasal setiap hari supaya kita bisa tamat membaca dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam dalam tidur kami. Pagi ini Tuhan, kami mencari Engkau karena kami tahu Engkaulah terang hidup, Engkaulah sumber kekuatan. Sebelum kami beraktivitas pagi ini, mari Tuhan, Kau tuangkan hatimu, isi hatimu, cintamu, firmanmu, keinginanmu kepada kami. Dan berkati kami supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Karena kami percaya di dalam firman Tuhan ada kekuatan, ada mujizat, ada pertolongan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya akan bacakan kitab Kejadian dari pasal 4, terdiri dari 26 ayat. Dan ada dua perikop di sini, yaitu perikop Kain dan Habil dari ayat 1 sampai 16, perikop keturunan Kain, Set dan Enos dari ayat 17 sampai 26. Saya bacakan ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat 14.
Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Perikop yang kemudian adalah tentang keturunan Kain, Set dan Enos. Kejadian pasal 3 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan sulung. 2 suling. 22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. 77 kali lipat. 77 kali lipat. Ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikianlah kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 26. Saudaraku, saya akan memberikan ulasan dan rema yang saya dapat dari firman ini. Orang yang sedang marah seperti Kain, hatinya sedang jauh, lagi jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kalau orang yang sedang jauh hatinya dari Tuhan akan suka marah. Kenapa? Karena walaupun tubuhnya secara fisik mungkin duduk berdekatan atau berdiri berdekatan, jarak yang dekat ini tidak bisa lagi dirasakan dengan baik, karena orang yang sedang marah biasanya meski dekat pasti teriak-teriak. Orang yang sedang jatuh cinta,
walau jauh saudaraku, hatinya dekat. Sebab meskipun hanya dengan kedipan mata, orang yang sedang jatuh cinta bisa saling memahami. Saudaraku, dikatakan tadi arti daripada Kain adalah pertolongan Tuhan. Tetapi Kain tidak mengandalkan pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat Ibrani 9 ayat 22, dikatakan demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kemudian di Ibrani 11 ayat 4 sampai 6, ayat 4 sampai 6, Ibrani pasal 11, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Tuhan berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Di ayat 5, Ibrani 11 ayat 5 dikatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Tuhan telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya kepada bahwa Tuhan ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, demikian saudaraku, Ibrani pasal 4 sampai 6. Jadi saudaraku, di sini dikatakan orang benar seperti Habil tahu mempersembahkan apa yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan, karena hatinya dekat. Ya, Kain tidak tahu, dia asal berikan aja. Banyak orang seperti Kain, memang dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi asal saja, pokoknya seenak dewe mana yang nyenangin hatinya, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang seperti Kain tidak mau bergumul, bertanya kepada Tuhan, apakah persembahan ini sudah tepat, sudah sesuai dengan keinginan Tuhan. Persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Lalu saudaraku, dikatakan di ayat 2, ayat 2 saya bacakan, Kain menjadi petani, tetapi Habil menjadi gembala. Di ayat 3, Kain mempersembahkan hasil tanah. Ya, ini dia tidak tanya Tuhan. Tetapi Habil mempersembahkan anak sulung kambing domba dan lemak-lemaknya. Dia memberi yang terbaik. Tetapi persembahan Kain kemudian tidak diindahkan oleh Tuhan. Ya, persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain sangat panas, hati Kain marah. Kain tidak mengambil keputusan untuk datang meminta tolong kepada Tuhan, atau meminta ampun kepada Tuhan, atau meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudaraku, persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Lalu hatinya sangat panas, Kain menjadi marah. Kain tidak mengambil keputusan untuk merendahkan diri kepada Tuhan, atau mungkin dia gengsi bertanya kepada Habil, harusnya bilang, dek kenapa
persembahanmu diterima, persembahanku tidak diterima. Nah, saudaraku, Kain iri hati. Dan iri hati ini, saudaraku, sering ditemukan di dalam diri orang yang kakak beradik. Iri hati ini kelihatan kecil, kelihatan sepele, tetapi iri hati ini sangat berbahaya, karena kalau tidak dituntaskan, tidak dibereskan, akan terjadi seperti Kain. Dia kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Dia hatinya muram, mukanya muram setiap hari. Dan kemudian timbul niat jahat untuk melakukan yang lebih jauh. Di ayat 6 sampai 7, kita lihat Tuhan menegur Kain. Tuhan mengatakan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudaraku, betapa pentingnya kita merenungkan firman ini setiap hari. Kalau engkau rajin merenungkan firman Tuhan, ketika ada timbul niat yang jahat di hatimu, maka pikiranmu akan bergumul, hatimu bergumul, dan kekuatan dari firman akan menolongmu, mencegahmu untuk berbuat dosa. Lihatlah akhirnya apa yang dilakukan oleh Kain. Kain menutup hatinya untuk berbuat baik, meskipun Tuhan sudah mengingatkan. Kain menutup hatinya untuk berbuat kasih. Kain melakukan tindakan licik, tindakan munafik. Dia berpura-pura baik sama Habil, lalu dia mengajak adiknya Habil ke padang, seakan-akan Kain mau berbuat baik kepada adiknya. Tetapi kemudian di padang Kain dipukul, dibunuh, yang notabene adik kandung sendiri. Di ayat 10, saudaraku, Habil kita lihat sepertinya dia mungkin bisa membohongi orang tuanya, tetapi dia tidak sadar bahwa Tuhan melihat segalanya. Di ayat 11 dia tidak bisa menyembunyikan kejahatannya dari Tuhan. Darah Habil berteriak dari tanah, dan Tuhan menghukum Kain. Di ayat 12, hukuman Kain adalah Kain menjadi terkutuk. Tanah tempat dia berladang juga dikutuk. Kain tidak lagi mendapat penghasilan yang sebagaimana seharusnya. Kain akhirnya menjadi seorang pelarian, orang yang iri hati. Dia tidak bisa tinggal tenang. Orang yang iri hati, dia tidak bisa enak tidur. Pikirannya berkecamuk mencari jalan untuk menjatuhkan orang yang lebih benar daripadanya. Ingatlah saudaraku, marah adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi bila kita tidak mengendalikan kemarahan, bila kita tidak mengontrol kemarahan, bila kita tidak memanage kemarahan itu dengan baik, maka kemarahan ini akan menjadi mara bahaya buat kita dan buat orang lain. Kemarahan ini akan merusak keharmonisan dalam hidup kita. Keharmonisan suami istri, keharmonisan orang tua dan anak, keharmonisan antara gembala dan jemaat, keharmonisan dalam bermasyarakat. Kemarahan yang tidak bisa kita kontrol mendorong kita memaki, mengumpat, memfitnah, mengeluarkan kata-kata yang melukai hati orang lain. Kemarahan yang tidak bisa kita kontrol ini akan mendorong kita berdusta, mengarang cerita, mengarang alasan. Saudaraku, kemarahan membuat perkelahian, pertumpahan darah, bahkan pembunuhan seperti yang dilakukan Kain kepada Habil. Oleh karena itu, padamkanlah kemarahan itu. Sebagai anak-anak Tuhan, dengan penyembahan datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan hati, minta tolong, kita mampu padamkan amarah, dan kobarkanlah cinta kasih. Kekerasan, jika saudara suka melakukan kekerasan, kekerasan adalah suatu tanda
bahwa hati nuranimu sudah mati. Saudaraku, Yesus memberi teladan kepada kita supaya tidak mengikuti cara hidup yang duniawi, yakni melakukan kekerasan untuk melawan kekerasan. Yesus menjawab kekerasan dengan cinta kasih. Manusia dicipta dengan hati nurani yang bisa membedakan mana sikap yang keras dan mana sikap yang lembut. Kalau ada orang yang melakukan kekerasan kepada kita sebagai orang percaya, ingatlah Tuhan Maha melihat. Tuhan itu punya kuasa untuk membalas. Tuhan tidak mau manusia berlaku sewenang-wenang. Tuhan benci ketidakadilan. Tuhan pasti datang turun tangan. Kisah Kain dan Habil ini mengajar kita bahwa hidup pribadi dan persembahan kita adalah satu paket. Kalau kepribadianmu adalah kepribadian yang baik, yang punya cinta kasih, maka tampak dari persembahanmu. Persembahanmu tidak asal-asalan. Persembahan bukan hanya materi. Persembahan bukan soal jumlah. Persembahan juga bisa berbuat baik. Persembahan juga bisa penyembahan. Persembahan juga bisa doa. Persembahan juga bisa baca firman. Persembahan juga bisa berpuasa. Semua persembahan yang terbaik akan engkau khususkan bagi Tuhan. Tidak asal-asalan. Itulah tandanya kita anak Tuhan. Saudaraku, bila kita sudah berusaha keras, firman Tuhan ini mengajar kita mendapatkan sesuatu. Mungkin lewat pergumulan, lewat doa puasa, lewat ujian yang berat. Jangan sampai kita berpikir, oh itu natural, ya itu memang seharusnya aku dapat. Tapi marilah kita melalui firman ini berpikir bahwa apapun yang saya terima ini adalah berkat pertolongan Tuhan. Seperti Hawa mengatakan, ini adalah pertolongan daripada Tuhan. Demikian saudaraku, penjelasan dan pembacaan firman Tuhan, rema yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Nikmatilah firman Tuhan ini setiap hari, jangan bosan. Sampai jumpa besok ya di Kejadian pasal 5. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dulu di YouTube like, kemudian subscribe bagi yang belum, dan komen saudara menentukan nanti piagamnya. Dan jangan lupa kirim ke banyak orang supaya semua orang baca Alkitab, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.